Shalom pemirsa Ruai TV dimanapun berada. Salam pemberdayaan. Bersama saya Suster Josie Agustina SSPS. Saat ini saya bertugas belajar di Irlandia. Mari kita bersama dalam Renungan Prapaskah tahun 2025 ini. Kita mulai dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema renungan kita kali ini adalah sabda yang dibumikan dalam hening. Untuk bisa memahami dasar dari renungan kita hari ini, saya ingin membacakan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mulai renungan ini dengan melihat lebih dalam siapakah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Mereka adalah orang Yahudi yang mempertahankan Taurat Musa dan memegang kuat pengajaran tradisi Musa. Kedudukan kaum ini dianggap penting karena berdasarkan sejarah pada abad ketiga sebelum Masehi, di mana pemerintahan Raja Antiochus, kaum Farisi tampil sebagai kaum Yahudi yang mempertahankan agama dan tradisi Yahudi. Banyak di antara mereka menjadi martir. Dari sini kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang terpelajar, paham hukum, tetapi mengherankan ketika mereka mendapati seorang wanita berzina, mereka tidak langsung menyelesaikannya berdasarkan hukum yang ada, tetapi membawanya menghadap Yesus untuk meminta pendapatnya. Mereka melakukannya dengan tujuan untuk mencobai dan mencari kesalahan Yesus. Menghadapi situasi kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat yang bertanya terus-menerus, Yesus menanggapinya dengan diam dan menggambar sesuatu di tanah. Seperti mereka yang hadir saat itu, jika kita tidak mengenal siapa itu Yesus, kemungkinan kita mengira bahwa Yesus tidak tahu harus menjawab apa. Tetapi kita tahu bagaimana kisah ini berakhir. Mari kita bayangkan jika ini terjadi pada diri kita yang menamakan diri pengikut Kristus dan mengimani Kristus. Jika kita di posisi Yesus, apa reaksi kita? Saya teringat pengalaman beberapa tahun lalu ketika mendapatkan penugasan baru di sebuah paroki yang kebetulan romo parokinya juga baru saja diganti. Dan ini adalah pergantian romo paroki yang sudah kesekian kalinya. Artinya ada masalah yang mesti dipecahkan atau dibenahi sesegera mungkin.
Setelah beberapa bulan bekerja sama, saya merasa tidak ada tanda-tanda perbaikan. Tidak ada aksi nyata yang diambil untuk memperbaiki situasi yang ada. Suatu hari ketika ada kesempatan untuk berbincang dengan Romo Paroki, saya utarakan masalah-masalah berdasarkan analisis saya pribadi dan pemikiran-pemikiran yang mungkin bisa dipakai untuk menjawabnya. Saat itu saya menyampaikan banyak ide, begitu bersemangat dan yakin bahwa semua itu bisa mengatasi masalah-masalah yang ada. Setelah selesai berbicara panjang lebar, saya diam menunggu tanggapan persetujuan atau penolakan atau apa saja. Tetapi 5 menit berlalu, 10 menit terlewati. Setelah 15 menit, kesabaran saya mulai hilang. Tapi masih dengan rasa hormat saya mencoba bertanya lagi apakah ada tanggapan dari Romo. Saya ingat betul dengan tenang dan tersenyum beliau menjawab, "Kenapa suster takut keheningan?" Spontan saya menanggapi, "Maksudnya Romo?" Masih tetap dengan senyumnya, beliau tidak menjawab pertanyaan saya, tetapi melanjutkan dengan berkata, "Saya sedang menunggu. Saya tidak mau memimpin paroki ini sendiri. Saya ingin Tuhan Allah lah yang memimpin paroki ini. Saya sedang menunggu waktu Tuhan Allah untuk beraksi." Terus terang saya semakin bingung menerima jawaban seperti itu. Apakah Romo ini tidak ingin segera menyelesaikan masalah yang ada? Kenapa harus menunggu padahal jelas bisa dicarikan solusinya? Setelah beberapa tahun berlalu, saya baru memahami apa yang beliau maksudkan waktu itu. Umat yang ada, umat yang pada awalnya tidak bisa menerimanya sebagai orang baru, pelan-pelan mengaguminya sebagai sosok pendoa. Kalau tidak ada tugas lain, beliau dipastikan setiap hari sudah ada di gereja 1 jam sebelum misa. Duduk tenang berdoa, ini belum terhitung waktu-waktu doa di luar itu berdasarkan pengakuan anggota komunitas beliau sendiri. Jika dilihat yang dilakukan oleh Romo Paroki itu lebih banyak berdoa daripada berinisiatif melakukan suatu aksi perbaikan. Tetapi setelah beberapa waktu perubahan mulai dirasakan. Umat mendengarkannya dengan penuh hormat dan bekerja sama aktif, bersama membangun komunitas umat Allah. Saya kemudian harus mengakui bahwa yang kita butuhkan sebagai umat Allah adalah tidak takut berada dalam keheningan, karena di sanalah kebenaran itu ada, yakni Allah sendiri. Karena itulah Yesus pagi-pagi benar sudah berada di bait Allah untuk berada bersama dengan kebenaran. Yesus tidak serta-merta langsung menanggapi ketika kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya-tanya untuk mencobainya. Yesus menjawab mereka dengan menghadirkan kebenaran. "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Kebenaran ini memiliki hukum tertinggi, yaitu kasih yang tidak bisa dibantah oleh siapapun atau apapun, termasuk kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum-hukum kehidupan manusia. Allah akan menyatakan dirinya ketika kita dalam keheningan, karena kita membiarkan Dia mengambil kontrol dalam hidup kita. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melawan ketika kita berada dalam kebenaran dan kasih. Hukum ini berlaku untuk semua orang, karena pada dasarnya kita adalah sama, yakni para pendosa. Demikian renungan Prapaskah kita kali ini. Semoga kita tidak takut berada dalam keheningan dan memberi waktu untuk keheningan itu menguasai diri kita, karena Allah, Sang Kebenaran dan Kasih, ada di sana. Saya Suster Josie Agustina SSPS mengucapkan terima kasih atas perhatian pemirsa Ruai TV dimanapun berada. Kita tutup dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.